Oke, kakak-kakak, mungkin bisa kita mulai saja ya, sambil menunggu teman-teman kita yang lain. Halo, kakak-kakak, silakan di mute, direspon. Halo Pak. Ya, halo, dengan Kak Tia ya. Ya Pak. Ya, baik, kakak-kakak. Eh, saya mulai aja ya, karena sudah jam 2 lewat ini. Nanti sembari mudah-mudahan teman-teman kita yang lain, teman-teman kita yang lain bisa bergabung di meet kita ini. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada salam PJOK ini, salam PKG PJOK. Jadi kalau nanti saya ucapkan salam PKG PJOK, kakak-kakak bisa membalasnya dengan untuk PJOK yang lebih baik. Kita coba kak ya. Salam Oke PKG Pak. PJOK untuk PJOK Untuk BJOK lebih PJOK baik. yang lebih baik. Oke, nanti Lebih baik. lebih lanjut bisa lebih lancar. Izin kak untuk share screen ya. Iya Sebentar saya Pak. share screen. Sudah kelihatan kakak sekalian share screen saya? Belum ya? Belum Pak. Bentar ya. Ah, udah Pak. Belum, belum. Oke. Sudah? Sudah muncul? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, baik. Kak Reni sudah nampak di layarnya? Share screen PPT saya? Sudah terlihat? Sudah, oke. Baik. Baik kakak-kakak. Ini merupakan pertemuan perdana Jimit kita untuk kegiatan PKG ini. Nanti di kegiatan ini kita akan membahas ada dua materi, yaitu pertama mengenai orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK, kemudian yang kedua nanti mengenai paradigma guru PJOK. Nah, untuk orientasi program pengembangan kompetensi guru PJK ini, jadi nanti sesuai dengan runutan slide-nya, yang secara umum ini membahas tentang kegiatan PKG PJOK 2024 ini. Seperti yang diketahui sebelumnya, kakak-kakak juga sudah mengikuti pembukaan PKG PJOK semalam, di mana pemateri dari BBGP ada Pak Mahmud, ada juga Bu siapa namanya lupa saya namanya, yang mereka membuka kegiatan PKG PJOK. Sedikit banyaknya ada informasi yang bisa kakak dapatkan terkait kegiatan ini. Jadi izin saya memulai slide saya. Orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Harga. Salah. Oke. Selamat peserta PJOK. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebahagiaan dan rahayu. Nah, untuk sesi yang pertama, pengenalan fasilitator, izin kakak-kakak sekalian, saya memperkenalkan diri. Nama saya Diki Bagus SPD, unit kerja saya di SD Negeri 02058 Parangguam, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Saya merupakan guru pendidikan jasmani di SD tersebut. Kemudian untuk tempat tinggal, saya tinggal di Binjai. Walaupun tempat tugas saya di Salapian, saya tetap tinggal di Binjai pulang hari. Kemudian saya merupakan alumni mahasiswa dari PJKR, PJS
2006, Universitas Negeri Medan, kemudian juga alumni PPG dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh 2019, kemudian juga alumni PKG PJOK di tahun 2023. Kemudian karir saya merupakan guru penggerak Langkat, kemudian narasumber berbagi praktek baik di tahun 2023, dan sekarang menjadi fasil untuk menggawangi dari kegiatan PKG PJOK yang saat ini. Sebentar Kak ya, ini ada yang bergabung ini. Baik, Pak. Oke, belum masuk ya Kak Riki. Halo Kak Riki, sudah bergabung Kak Riki? Coba Pak. Oke, baik Kak. Ini lanjut Kak ya. Ini izin tadi udah mulai dari jam 2. Baik, saya lanjut. Coba. Ya, baik. Tadi saya sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya, saya mau kakak-kakak ya untuk bergantian memperkenalkan dirinya. Oh, ini sebentar ada yang mau bergabung. Ini dengan Kak Rela. Halo Kak Rela. Halo Kak Rela. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Rela. Oke, baik, lanjut. Baik, kakak-kakak yang baru Waalaikumsalam Pak. bergabung. Ya. Baik Kak Rela, ini izin ya, ini udah dari jam 2, jadi saya lanjut izin. Untuk sekarang ini, untuk perkenalan diri, tadi izin saya tadi udah memperkenalkan diri, nama saya Diki Bagus, saya merupakan fasil dari kelas 5 Kabupaten Langkat. Oke, ini sebentar ada yang join. Oh, Kak Suci. Kak Suci. Ini admin Dinas Pendidikan ini. Halo, selamat datang Kak Suci. Admin di Dinas Pendidikan. Halo Kak Suci, sudah bergabung ya? Oke, baik, saya lanjut. Jadi saya lanjut untuk perkenalan diri. Di sini saya minta tolong ke kakak-kakak untuk menuliskan nama kakak di kolom chat Gmeet kita. Kemudian sertakan nama benda, satu benda, apakah itu benda hidup maupun benda mati, yang dapat menggambarkan Anda. Kemudian jelaskan alasan. Jadi kakak pilih satu benda hidup maupun benda mati yang menjadi kakak. Kemudian nanti diutarakan alasannya. Contohnya nama peserta, diklik nama peserta, nama benda, kemudian alasannya. Sampai di sini kira-kira jelas instruksinya kah kakak sekalian? Jelas, Pak. Jelas. Yang lain? Coba diulangi Pak, tadi sinyal terputus-putus Pak. Ya, baik. Saya ulangi. Untuk perkenalan diri kakak sekalian, jadi tolong diketik di kolom chat nama kakak, kemudian pilih benda hidup ataupun mati yang menggambarkan sosok kakak. Kemudian jelaskan alasannya. Contohnya, misalnya nama saya Diki Bagus. Saya pilih benda itu udara. Alasannya karena
udara sifatnya adalah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bisa terus hidup. Jadi intinya saya itu ingin seperti orang yang berguna lah bagi siapa saja. Contohnya seperti itu. Jadi kakak bisa mencontohkan yang lain benda itu seperti apa. Nanti satu-satu chatnya saya baca. Nah, nanti kakak bisa untuk menjelaskan dari yang kakak ketik di kolom chat. Ayo silakan kakak mulai di kolom chat untuk mengetik. Kak Tia, izin Kak Tia di mute dulu mikrofonnya. Baik, Pak. Ini agak storing gini. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kakak-kakak silakan diketik di kolom chat ini biar nanti saya bisa melihat dan peserta lain juga bisa melihat. Ada yang sudah mengetik? Ini belum kelihatan chatnya. Bisa kakak? Ada masalah atau sulit untuk melakukan aktivitas mengetik di kolom chat? Ini belum kelihatan di kolom chat saya. Ketik nama kakak, kemudian pilih benda, kemudian sertakan alasannya. Oke, ini sudah ada Kak Dian. Kak Dian, dia memilih bola voli. Alasannya saya hobi main voli dan hidup saya tidak bisa jauh dari bola voli. Oke, terima kasih Kak Dian. Oke Kak Dian, boleh ngobrol, speak, bisa lebih biar memperkenalkan diri dengan teman-teman yang lain. Oke, boleh di mute Kak Dian. Halo Kak Dian. Kemudian Kak Rela Wijaya. Kak Rela Wijaya memilih benda mati, yaitu bola kaki. Alasannya hobi bermain bola kaki dan bola futsal. Oke, terima kasih. Kak Rela Wijaya, izin Kak, boleh di-mute untuk ngobrol. Kakak, izin ya, kalau bisa memang memungkinkan untuk menampakkan wajah, sangat disarankan karena kegiatan di room kita ini direkam dan akan bisa dilihat oleh admin, baik itu admin dinas maupun admin BBGP. Jadi disarankan untuk on kamera. Oke, lanjut. Siapa lagi? Kak Tia, sudah Kak Tia? Kak Rela? Baik Pak, siap. Ya kan? Posisi lagi Ya, di Kak. luar juga nih Pak. Oh iya, ya. Kita bisa paham. Lagi nganter orang tua nih Pak. Oh iya, ya. Oke Kak, oke. Oke Kak. Siap. Siap pantau Pak, insyaallah Pak. Oh iya, iya, iya. Ini memang namanya kegiatan, kadang udah direncanakan kan, maupun yang tidak direncanakan, tiba-tiba ada seperti ini memang sering berbenturan, tapi ya memang kita usahakan ya untuk bisa tetap bergabung dan kita bisa memaklumi itu.
Oke, terima kasih Kak Rela. Yang lain? Kak Tia, oh Kak Reni. Ya, Kak Reni kita sari. Oke, baik. Sambil menunggu chat dari kakak-kakak, saya jelaskan ya. Ini lanjut ke slide berikutnya. Jadi untuk agenda hari ini itu mengenai materi orientasi program PKG PJOK itu dilaksanakan selama 45 menit dengan 10 menit perkenalan dari fasilitator dan peserta, kemudian 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian pengantar lakukan 2.1, kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran, kemudian kesepakatan kelas, kemudian perkenalan fasilitator dan peserta. Dan nanti kita lanjut nyambung langsung ya, Kak, tanpa nanti ada mungkin sesi berikutnya. Oh, sebentar saya lihat dulu. Oh, tidak, ini digabungkan 90 menit masuk ke model 1.1 tatap maya 45 menit, di mana 5 menit pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan, kemudian mengapa refleksi, tindakan rutin, dan tindakan reflektif, apa itu refleksi, kemudian 7 karakter pada praktik mengajar reflektif, kemudian analisis cerita, yang kemudian 5 menit refleksi dan foto bersama. Baik kakak-kakak, lanjut ke tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Kemudian yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Kemudian, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Baik, sebelum kita lebih lanjut, kakak-kakak, di sini ada pertanyaan pemantik nih. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kira-kira kakak-kakak ada yang memberikan masukan atau memberikan tanggapan mengenai pertanyaan pemantik ini, silahkan. Ayo kakak-kakak, boleh di mute mikrofonnya untuk berbicara, boleh juga diketik di kolom chat. Baik, siapakah yang mau speak? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi pelajaran PJOK yang kita lakukan tentunya rutin tiap hari di sekolah, baik mengajar di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Silakan kakak-kakak. Yang tentunya apapun aktivitas yang kita lakukan, ya tentunya sebelumnya kita menentukan tujuan yang mau kita lakukan ini agar nanti bisa tercapai dari tujuan tersebut. Ya, silakan kakak-kakak. Ada yang mau speak, ada yang mau memberikan tanggapan? Tidak ada ya? Baik, lanjut. Di slide saya, tujuan dari pembelajaran PJOK yang kita lakukan di sekolah, ya, ini ada kaitannya. Apa betul PJOK bentuk prestasi? Nah, jadi tujuannya ke prestasi. Nah, ini masih tanya-tanya. Nah, ini kita akan kupas. Di sini ada prestasi negara kita, Indonesia, untuk mengikuti Asian Games selama 40 tahun terakhir.
di mana ada data perkembangannya ya selama 40 tahun ya, dan kita lihat statistiknya ternyata naik turun, dan di tahun 2018 itu menanjak kembali, dan itu juga dikarenakan kita juga sebagai tuan rumah pada event Asian Games tersebut. Apakah memang itu menjadi tujuan kita melakukan pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, ini coba kita tanya masing-masing ke dalam hati kita. Kemudian lanjut, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, apakah kakak melakukan pembelajaran PJOK di sekolah itu sebagai hiburan? Hiburan bagi peserta didik tentunya. Nah, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut sudah memfasilitasi anak-anak, tujuannya PJOK itu sebagai hiburan, ya. Jadi tentunya apalagi rendah, kita sering banyak barulah masuk ke materi yang lebih komplit ya. Jadi sebagai lanjut Kak ya. Kemudian apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK bisa tercapai hanya dengan PJOK yang kita lakukan di sekolah untuk kebugaran, dan tentunya apa yang kita lakukan untuk dapat anak-anak mencapai kebugaran yang sesuai dengan kita tetapkan. Nah, ini hal yang seperti ini ternyata nggak kita anggap mudah. Kakak sekalian, tentunya kita harus kita. Jadi murid itu mereka kita memaksa mereka harus seperti ini, harus seperti itu. Izin Kak. Ada yaitu kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Sebagian besar dari kita sebagai guru PJOK tentunya merasakan hal seperti ini, karena di lapangan sendiri atau di sekolah sendiri untuk mapel PJOK bisa dikatakan untuk saat ini ya, karena banyak juga yang sharing teman-teman
PJOK ini lebih hanya bermain saja, tidak ada yang serius di dalam pembelajarannya. Tentu kita sebagai guru PJOK itu sangat pembelajaran yang fleksibel karena mencakup semua mata pelajaran, karena unik memang gerakan-gerakan yang ada di dalam olahraga uh, diterapkan di kinesiologi. Kemudian juga misalnya dalam pelajaran bola basket, bagaimana bola bisa masuk ring, tentunya ada main-main. Nah, bisa juga dicontohkan yang lain kalau kita lihat di papan ring basket ya. Itu ada kota. Nah, itu nggak sembarangan juga kalau yang kita tahu bahwasannya kota yang ada di itu ada hukum fisikanya, yaitu hukum pantulan ya. Nah, di mana kalau bola itu nggak main-main ya kakak-kakak sekalian. Jadi kita harus percaya diri dengan mapel kita sendiri. Kalaupun ada guru maupun yang lain atau masyarakat yang memandang sebelah mata pelajaran PJOK, tentu kita the best impress of tidak ada apa namanya kompetensi yang baik, bagaimana pembelajaran PJOK itu yang kita terapkan ke anak-anak itu berdampak. Kemudian krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Nah, dengan sekarang ini dihadirkannya kurikulum Merdeka Belajar, tentunya arah bidang studi itu sudah terfokus pada tujuan pembelajaran masing-masing ya, apalagi pembelajaran PJOK, karena jelas arahnya, jadi kita tidak sulit untuk menerapkan pembelajarannya dengan rule yang ada di kurikulum Merdeka Belajar, karena sifatnya juga fleksibel. Kemudian kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran yang engagement dan engagement secara didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan
Tidak. Oke, baik. Masih belajar menikmati gerak. Dia tidak merasa seperti apa sesuai dengan rule dari gurunya, kemudian guru Mana Bapak itu ya? Kuat. halo. Halo kakak sekalian. Ini tampilan screen saya hilang ya? Iya, sinyalnya nggak bagus ini, Pak. Dari tadi atau baru sekarang? Kak Reni, dari tadi kah atau baru Dari sekarang? tadi, Pak. Dari tadi ya? Dari tadi. Iya. Screen saya ini juga nggak tampil tadi atau bagaimana? Tampil, Pak. Screen-nya tampil, cuman suaranya aja yang macet-macet, nggak jelas. Oh, ya ini udah jelas atau belum? Ini sudah udah jelas jelas, atau belum Pak. suara? Oke, Sudah, Pak. ya sekalian ini ya ini memang dari tadi pun saya kurang nyaman juga karena storing gitu. Oke, ini bisa lanjut ya, saya lanjut izin ya karena berburu waktu juga. Saya coba screen lagi.
Bentar kakak. Oke, lanjut ya. Ini mengejar waktu juga. Perkembangan pembelajaran PJOK, di mana ada keadaan kondisi saat ini, kemudian juga ada kondisi yang diharapkan. Untuk kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kemudian kondisi yang diharapkan yaitu pembelajaran untuk semua peserta didik. Kemudian untuk kondisi saat ini, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan yaitu pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan secara mandiri maupun berkelompok, kemudian meningkatkan kolaborasi di dalam komunitas belajar, demi pembelajaran PJOK yang berkualitas, di mana guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna, kemudian peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, untuk tujuan dan dampak program, ini yang diharapkan pembelajaran PKG PJOK di Diklat ini, kita sebagai guru PJOK mampu menciptakan pembelajaran PJOK yang inklusif, yang berdampak pada murid dan berpusat kepada murid. Kemudian untuk pengantar lakukan modul 2.1, ini akan saya jelaskan, di mana di modul 2.1 lakukan, ini kakak-kakak disuruh untuk melakukan, di mana untuk penjelasan di modul ini, pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Nah, jadi nanti ini di modul 2.1 ya, walaupun masih lama, tapi di situ bentuk perintahnya adalah kakak-kakak memilih satu materi perencanaan pembelajaran. Nanti di hari tersebut kakak melaksanakan pembelajaran tersebut kepada peserta didik, dan nantinya ada proses perekaman kegiatan tersebut. Ini berikut ini aspek teknik yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini. Yang pertama, praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK yang berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, kemudian rekam praktek mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi nanti kakak sekalian ditugaskan untuk membuat video pembelajaran kakak dengan satu pokok materi bahasan, di mana direkam selama 30 menit tanpa editan. Jadi natural aja Kak, mulai dari pembukaan, pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kalaupun ada kondisi di mana tidak tertib ataupun tidak kondusif, ataupun hal-hal yang di luar dugaan kakak, itu nggak apa-apa. Karena ini video yang kakak buat nanti, ini akan kita nantinya waktu pertemuan luring, nanti akan kita bahas sebagai bentuk refleksi dari
pembelajaran yang kita lakukan sebelum mendapat pengetahuan di PKG, dan kemudian nanti setelah mendapatkan pengetahuan di diklat PKG ini, tentu harapannya adalah ada perubahan cara mengajar kita dalam pembelajaran yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, sudut penampakan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Bapak Ibu dapat menggunakan penjangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan dari rekan sejawat kakak. Apapun teknik pengambilan gambarannya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi kakak-kakak boleh meminta izin kepada teman, memohon bantuan untuk merekam kegiatan rekaman tersebut, bentuk atau kegiatan mikrofon ya, dengan bantuan alat yang bisa menangkap suara kakak secara jelas. Kemudian di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Bapak Ibu dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam mulai tentu saja Zoom. Itu juga harus disediakanlah alat pendukungnya sehingga hasil rekamannya bisa jelas. Tapi yang disarankan nih kakak-kakak ya, itu materi pembelajaran di lapangan gitu, karena kan PJOK ini kaitannya, jadi nanti kita bisa menganalisis pembelajaran gerak yang kita lakukan, itu refleksi bagi kita untuk dapat lebih baik lagi dalam menerapkan pembelajaran gerak tersebut. Jadi saya sarankan kakak pilih itu pembelajaran yang di lapangan atau yang bergerak, contoh apakah itu materi lokasi, materi atletik yang sifatnya gerak. Kemudian 4, unggah perencanaan pembelajaran di LMS. Nanti diunggah di LMS, ada nanti kolom unggahnya. Kemudian batas waktu, ini ada batas waktu, itu gelombang 1, ini gelombang 1 18 Oktober. Untuk gelombang 2, gelombang kita itu di tanggal 22 Oktober 2024 pada saat elaborasi modul 2.1. Jadi kakak diingat ya, untuk pengunggahannya itu di tanggal 22 Oktober. Jadi jangan lupa untuk diunggah di tanggal tersebut, jangan sampai terlewat. Karena kalau terlewat, terkadang sistem ini membaca gitu. Atau bisa jadi juga setelah tanggal 22, penguploadan tadi tertutup secara otomatis. Jadi saya sarankan di tanggal 22-nya atau sebelum tanggal 22 itu bisa diupload. Kemudian, baik, ini, halo kakak-kakak, halo, saya mohon responnya, takutnya ada gangguan lagi. Masih kedengaran Kak Reni ya? Masih Pak. Ya, ini seperti inilah kalau daring, kadang tidak kondusif, baik itu jaringan, kemudian juga perangkat kita, device kita. Jadi tetap kita laksanakan dengan semangat tentunya. Baik, saya lanjut. Pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam pembelajaran perjalanan PKG PJOK ini.
bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Baik, kakak-kakak, ini nanti saya akan bagikan link Jambut ya di chat. Nanti kakak-kakak bisa masuk ke link tersebut untuk menjawab apa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di link Jambot tersebut. Sebentar kakak ya, saya kirim dulu linknya di grup. Oke, kakak udah saya share link Jamboardnya. Silakan kakak-kakak untuk masuk ke link Jamboardnya. Ada masalah kira-kira kakak-kakak sekalian untuk ke Jamboardnya? Ada yang merasa kesulitan? Atau ini merupakan pengalaman terbaru untuk mengakses link Jamboard ini? Gimana? Kak Areni bisa masuk ke link Jamboard tersebut? Kemudian mengisi. Bisa Pak masuk, cuman lagi dilihat dulu nih Pak. Oh ya. Yang lain kakak-kakak, ada Kak Tia, ada Kak Dian, Kak Rela. Jangan digerakkan lagi Kak. Bentar ya, kita lihat dulu Jamboard kita. Kakak bikin stick note yang baru, kakak ketik jawabannya. Kakak tuliskan jawabannya, singkat saja boleh. Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu ingin didapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Silakan, siapa yang sudah bisa? Kak Dian, bisa? Ada yang sudah bisa? Ini yang sudah masuk seri.
mohon izin kakak, kalau bisa on kamera. Ini saya lihat kamera kakak sekalian masih off cam, karena ini memang direkam Kak. Jadi pihak admin menyarankan untuk terlihat kakak sekalian. Bisa kakak? Atau kalau memang tidak bisa, bisa di kolom chat pun nggak apa-apa Kak. Ini ada 3 pertanyaan. Apa yang menjadi harapan kakak sekalian yang ingin didapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Kemudian yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak sekalian dalam mengikuti kegiatan ini? Kemudian yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangan tersebut? Silakan Kak, boleh diketik aja di kolom chat, karena apapun aktivitas kegiatan kita di Zoom ini itu terekam. Oke, saya dulu, balikkan aja karena nampaknya sulit di link Jamboard. Oke, sambil menunggu kakak-kakak menulis di kolom chat tentang ada 3 pertanyaan pemantik ini, sambil saya informasikan, jadi kegiatan PKG PJOK ini selain sebagai untuk meningkatkan kompetensi guru-guru mata pelajaran PJOK, tentunya kakak juga nanti diharapkan menjadi fasilitator setelah kegiatan ini selesai. Karena nanti berkelanjutan, begitu kakak dinyatakan lulus dalam kegiatan PKG ini, maka kakak akan berkesempatan memfasilitasi peserta dalam kegiatan ini. Jadi dia mengenai materi modul-modul yang ada di LMS, karena tindak lanjutnya kakak-kakak akan diberi kesempatan untuk menjadi pasil seperti kami, seperti saya. Kebetulan di Langkat ada 6 orang pasil, dengan satu pasil itu 15 orang maksimal memfasilitasi. Namun memang untuk saat ini situasinya memang berbarengan dengan piloting PPG. Jadi sebagian besar dari teman-teman kita itu memilih untuk fokus PPG. Namun di BBGP Sumut, kemudian juga Ibu Kabit distrik, kemudian juga admin kita Kak Ayu itu sudah menginformasikan kemarin bahwasannya kalaupun terpanggil di PPG itu tidak masalah untuk ikut juga dalam kegiatan PKG ini, karena menurut informasi untuk kegiatan PPG di tahun ini itu bisa dikatakan lebih sederhana, tidak serumit PPG yang sebelumnya,
di mana bisa dikatakan kegiatannya full. Untuk daring juga terjadwal, bisa pagi, siang, malam pun kadang harus daring, Jumit. Tapi kalau yang PPG model tahun ini itu lebih sederhana sepertinya, lebih banyak aktivitas di PMM saja. Jadi itu yang fokus ke PPG karena memang mengikuti kondisinya, bahwasannya mungkin tidak bisa fokus kalau mengikuti dua kegiatan sekali. Dan walaupun untuk di kelas kita ada 6 orang dari 15, itu tidak tetap lanjut kegiatan ini dengan peserta yang ada sekarang. Namun juga info dari admin bahwasannya nanti akan mengisi peserta yang mengundurkan diri. Nanti pun lagi ditunggu juga keputusannya seperti apa. Tapi kalaupun tersisanya hanya 6, 7, itu tetap lanjut kegiatannya. Baik, kakak. Baik ya, nanti mungkin untuk yang sesi ini nanti bisa kita sharing-sharing juga di WA chat, karena ini kita ngejar waktu sesi lagi. Baik, kita masuk ke kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk bisa kita sepakati mulai dari sekarang sampai seterusnya. Yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Silakan kakak mengajukan pendapatnya, tidak dilarang, apapun itu akan kita hargai, tetap kita hormati sebagai bentuk dari dinamika kelompok kita, kelas kita. Lebih baik kita banyak berpendapat atau berdiskusi, jadi kelas kita ini benar-benar hidup suasananya. Itu yang lebih baik. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi berpikiran terbuka, saling menghormati apapun gagasan atau pendapat dari rekan-rekan kita selama kegiatan Jumit ini, tentunya harus kita hormati. 3, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Jadi mohon izin nih, kalau bisa, kalau memang situasinya memungkinkan untuk on dihidupkan. Jadi Jimit yang direkam ini nanti ketika dilihat oleh admin BBGP, ternyata bisa terlihat wajah-wajah peserta di kelas kita. Jadi izin kakak tanpa mengurangi rasa hormat, kalau bisa on cam kamera. Kemudian kesempatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian melaksanakan fitur chat, kemudian klik sebelum bertanya, ya. Kemudian teknis adalah hal yang jadi jikalaupun ada gangguan jaringan, kemudian
Baik, ini dilanjutkan Kak ya dengan tatap maya 1 modul 1.1. Jadi izin saya keluar dulu untuk presentasi ini. Halo kakak-kakak, masih ada Masih, di Pak. apa ya, di Zoom ya? Ya baik, izin lanjut Kak ya. Masih ada waktu kita lebih kurang 22 menit lagi. Karena memang target kita adalah 90 menit. Baik, saya lanjut presentasi berikutnya. Sudah muncul Kak ya di layar? Sudah terlihatkah? Ini kebetulan saya hanya pakai satu device, satu laptop. Jadi untuk tampilan terkadang di Zoom itu belum tidak bisa terlihat lah secara utuh. Lalu ingin responnya apakah share screen-nya sudah tampil, sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah tampakkah? Kak? Oh, Kak Riki. Baik, terima kasih Kak. Baik, saya lanjut izin. Untuk modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, ini tatap mayanya 45 menit. Saya lanjut. Ya, untuk tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Ya, jadi kalau kita kembali ke diri kita selama kita mengajar, apakah kita sudah pernah, setidaknya pernah melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta berpihak pada murid. Lanjut. Agendanya yang pertama mengenal refleksi mengapa dan apa. Yang kedua analisis cerita. Lanjut. Ini ada petikan dari kata-kata bijak Albert Einstein. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Baik, kita masuk langsung mengenal refleksi mengapa dan apa. Ini ada pertanyaan pemantik, kakak-kakak. Yang pertama, pertanyaan pemantiknya, mengapa penting bagi kita melakukan refleksi? Ayo, kakak-kakak, silakan berpendapat. Ada yang mau memberikan tanggapannya? Ada kira-kira mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Ada? Ayo kakak-kakak speak. Saya ingin kedengaran suaranya, pendapatnya. Gak masalah Kak, silakan ngomong saja, berbicara. Karena ini kakak-kakak ke depannya akan menjadi fasil seperti saya, tentunya juga diperlukan pengalaman-pengalaman seperti ini untuk bisa kita berpendapat. Kak Reni, boleh Kak Reni bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan pemantik, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi?
Kak Tia. Ada? Kemudian apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Atau pilihlah kakak-kakak salah satu dari 3 pertanyaan pemantik ini, kira-kira siapa yang mau memberikan tanggapan? Ayo kakak-kakak, jangan takut jangan takut salah ataupun nggak tepat jawabannya. Di sini kita nggak menilai salah benarnya. Yang pasti seiring jalan kita akan meluruskan persepsi mengenai pertanyaan-pertanyaan pemantik ini. Ya, Kak Reni, silakan. Nampaknya udah unmute. Ya, silakan Kak. Iya Pak. Mau menanggapi yang mana? Kalau untuk pentingnya refleksi, untuk saya pribadi Pak, bisa dapat membantu siswa mengembangkan rasa mungkin dari kreativitas atau daya pikirnya Pak. Ya, jadi dengan kita melakukan refleksi, anak-anak yang belum mungkin awalnya belum berkembang secara kreativitasnya, dengan adanya pembelajaran kita lakukan itu bisa ini ya Kak ya, bisa lebih kreatif ya, muncul kreativitasnya. Oke, baik. Yang lain kakak sekalian? Atau Kak Reni lagi nih, menjawab pertanyaan yang lain, boleh Kak? Yang lain dulu lah Pak, kasih yang Silakan, lain dulu. Kak. Oke, baik. Yang lain Kak Tia, ada Kak Riki, ada Kak Dian, ada Kak Rela Wijaya. Silakan Kak. Ada Kak? Jadi refleksi ini, bentar Kak ya, ini ada. Oke, baik. Baik, saya coba untuk memberikan gambaran ya pada kakak-kakak, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi ya. Refleksi penting karena membantu kita memahami pengalaman, kemudian belajar dari kesalahan, dan meningkatkan diri. Dengan refleksi kita bisa mengevaluasi tindakan, mengidentifikasi dan kelemahan, serta membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Jadi itu penting Kak ya. Jadi misalnya kita sudah melakukan pembelajaran kepada anak-anak, materinya misalnya materi sepak bola lah di lapangan. Nah, seiring dengan pembelajaran yang sudah kita lalui, kemudian kita ingat-ingat lagi, ternyata yang sudah terjadi itu, yang kita dapati misalnya anak-anak ternyata tidak kondusif dalam melakukan kegiatannya. Masih ada yang tidak fokus, masih ada yang bermain sendiri, tidak mengikuti rule dari kita sebagai gurunya. Kemudian juga kita dapati misalnya dalam melakukan teknik-teknik tidak benar, anak-anak juga merasa kesulitan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita dapatkan selama kita melakukan pembelajaran tersebut. Dan tentunya itu menjadi refleksi bagi kita. Kita memikirkan kira-kira untuk selanjutnya pembelajaran apa yang tepat, yang dapat
menyelesaikanlah masalah-masalah yang terjadi sebelumnya, sehingga pembelajaran yang kita lakukan selanjutnya itu lebih berkualitas dan lebih berdampak ke murid-murid kita. Jadi itulah pentingnya kita melakukan refleksi sebab untuk sebagai lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Kemudian apa itu refleksi? Singkat saja Kak ya, refleksi itu adalah proses berpikir ulang atau merenungkan pengalaman, tindakan, atau peristiwa untuk memahami makna pelajaran yang diambil. Jadi dari pengalaman yang sudah kita dapat, jika rasa itu belum berdampak baik, perlu ditingkatkan. Disitulah yang dinamakan refleksi. Jadi ada tindak lanjut baik itu misalnya teknik komando, kemudian resiprokal dan lain sebagainya. Itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak kita di sekolah. Kemudian mereka kemudian tidak fokus dan lain sebagainya, hasil dari tes atau ujian kita lakukan juga ternyata kurang baik. Nah, bukan suaranya putus-putus. Oh maaf Kak Riki. Jelas Kak Riki? Saya jelas nggak? Kak Reni, Kak Tiang, Kak Dian, Kak Rela. Ini yang saya butuhkan ini. Ada reaksi selama gimmick kita berlangsung. Ya, jelas Kak Reni? Jelas Pak, cuma sesekali macet gitu suara Bapak. Iya, ini mungkin bisa jadi karena jaringan ini Kak ya. Ya. Jadi ya kita inilah kita maklum, kita sesuaikan. Ini kalau kita coba untuk membaguskan suara ini. Terkadang kalau refleksi kita, kemudian bagaimana kita memotivasi mereka untuk hidup sehat dan aktif, itu yang paling utama. Ya, saya bisa contohkan di sekolah saya. Sekolah saya ini itu terletak di daerah. Kita kan Kak Riki di Marike ya. Ya saya ingat ini Kak Riki. Benar Kak Riki di Marike? Iya Pak, saya Ya, di Mariki, saya Pak. di Salapian. Ya, saya di Salapian di Parangguam, Desa Parangguam, itu dari Pantai Biru naik ke atas. Kak Riki pernah ke sana? Ya pernah Pak, saya orang Tanjung Langgar Pak, rumah saya samping Indomaret. Oh iya, salam kenal Kak Riki. Ya, Ya. Pak.
Jadi udah tahulah kondisi Desa Parangguam ya Kak Riki ya. Tahu Pak kondisinya gimana Pak? Ya. Oh, Kak Riki tugas di Mariki ya? Iya Pak, di Mariki Pak. Sudah lama Kak di sana? Dari 2018 Pak. 2018 ya? Oh iya. Sama saya juga 2018 penempatannya saya di Parangguam. Ya awalnya seperti itu dan itu saya lihat situasi dan kondisi di sana. Saya mendapati Suaranya siswa-siswa Pak. saya itu sangat kurang perhatiannya terhadap kondisi kebersihan. Halo Kak Riki, Iya Pak, jelas macet-macet suara suaranya Pak. saya? Kadang-kadang hilang gambarnya dari Oh monitor itu iya. Pak. Iya Pak. Aduh, jarangnya nih Kak. Mohon maaf ini. Ini sudah Ini lagi halo macet nih Pak. Kak Riki, Lagi macet nih ya. lagi macet Kak ya? Iya. Ya. Jadi oke lah ini saya coba lanjut aja. Saya pun kalau namanya jaringan ini kita bingung juga untuk membagusinya. Kadang Iya. untuk nantilah saya pertimbangkan untuk cari tempat yang lebih bagus. Ini padahal sinyalnya penuh ini, penuh bagus. Tapi ya mungkin di tempat kakak mungkin bisa juga kendala jaringan ya. Ya. Jadi itu yang di sekolah saya kakak-kakak sekalian itu murid-muridnya kondisinya sangat kurang lah memperhatikan kesehatan. Jadi saya waktu itu sampai sekarang pun prioritasnya adalah membuat mereka memahami pentingnya tentang kebersihan diri. Jadi saya bikin program PHBS di sekolah, itu menjadi praktik baik saya di sana, mulai dari mencuci tangan, kemudian juga mengajarkan mereka jajanan-jajanan sehat, kemudian juga rutin untuk melakukan kegiatan di sekolah. Ya ini alhamdulillah sekolah kami sudah baik. Jadi seperti itu. Nah, gambaran seperti itulah yang menjadi refleksi akan selanjutnya terhadap siswa kita, sehingga ada perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Baik, saya lanjutkan lagi Kak ya. Ini waktu tinggal 5 menit lagi ternyata. Nah, tindakan seorang guru, ada tindakan rutin, ada refleksi perbaikannya, ada tindakan refleksinya ya. Jadi kita sesuaikan dengan lanjut 7 karakter mengajar reflektif. Sebentar Kak, ini ada himbauan. Oke, saya jelaskan aja. Memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Mengevaluasi dampaknya terhadap pembelajaran, monitoring, evaluasi, dan pengecekan ini bisa dilakukan terus-menerus untuk meninjau, mengevaluasi, dan memperbaiki metode pengajarannya. Kemudian penggunaan bukti dan data. Dengan menggunakan hasil evaluasi data siswa serta menemukan cara untuk meningkatkannya. Jadi dari penggunaan bukti dan data itu kita bisa dapat meningkatkan dari data yang sebelumnya yang kita dapat ya untuk ditingkatkan.
terbuka siswa. Kemudian berdasarkan penelitian ilmiah, praktek mengajar dipandu oleh teori pendidikan yang didukung oleh riset mengalami perubahan dalam baik itu metode dengan media ya dulu hanya fokus ke buku. Nah, sekarang ini banyak media-media selain buku yang bisa diterapkan di anak-anak kita seiring dengan kemajuan teknologi ya. Udah nggak perlu buku lagi, ada info fokus bisa di secara online dan itu
Halo, Kak. Terputus ya? Halo, Halo Kak, ada yang putus-putus suaranya. Halo Pak. Halo Pak. jaringannya ini. Aduh. Jaringannya Pak, jaringannya. Iya, padahal di laptop saya jaringannya bagus ini. Tapi ya, oke lah Kak, Pak, Kakak. putus-putus Pak. Tempat saya agak hujan ini Pak. Ya, 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 ya. Ini sudah pun tadi sesi tadi sudah selesai. Sebelum kita akhiri, jadi ini ada nggak kira-kira pertanyaan dari Kak mengenai kegiatan PKG kita ini? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya kasih waktu ini 5 menit. Ayo Kak Reni, ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan ini? Tahu masih ada yang bertanya-tanya. Izin Pak, untuk yang upload video di tanggal 22 Oktober ya Pak ya? Ya, Itu kan kayak kami kan yang P3K ini kan ada yang berpindah tugas. ya, Jadi otomatis belum masuk di sekolah yang baru karena SPMT belum Ya. terbit kan Pak. betul, betul. Jadi untuk pengambilan video dengan anak-anak itu bagaimana tuh Pak kira-kira? Dikondisikan aja Kak di saat itu atau di saat ini. Kalau memang belum di sekolah yang baru, Kakak ambil aja rekamannya atau siswanya dari sekolah Kakak saat ini. Ini kan Kakak masih ngajar di sekolah yang lama kan? Halo Kak, Iya Kak Reni. Pak. Iya iya. Oh, Jelas suara saya Kak? Iya, iya. Jadi yang penting ada Macet-macet Kak Pak. Ella. Jadi, waduh. agak putus-putus nih Pak. Agak macet-macet nih Pak suaranya. Halo, tes. Jelas? Iya, masih Jelas macet. suara? Masih macet Pak, masih macet. Halo Kakak. Macet. Halo Pak. Halo. Halo, tes. Jelas? Halo Pak. Enggak juga ya? Halo? Halo Kak. Halo. Jelas? Halo, masih putus-putus suara Bapak Pak. Masih putus-putus, Pak. Aduh. Oke, Kemungkinan jaringan nih Pak. Putus-putus juga suara Bapak nih Pak. satu dulu Kak ya. Saya pakai device satu lagi. Bentar Kak. Halo? Ini saya pakai HP ini. Halo Kak, jelas Kak ya? Halo, Pak. Jelas, Pak. Nah, ya Pak. Jelas, Pak. Berarti bisa jadi karena device saya nih. Di laptop saya. Saya coba dulu pakai HP. Ya, halo Kak? Halo. Ya, jadi menjawab dari pertanyaan Kakak, Kak Reni, itu Iya. di aja Kak sama kondisi Kakak, ya, di sekolah yang saat ini gitu. Iya, jadi diambil rekamannya selama 30 menit, mulai dari kegiatan awal, inti,
kemudian penutup itu secara natural kakak sekalian. Iya. Apapun kejadian yang ada pada saat itu lanjut aja sampai selesai 30 menit. Misalnya ada anak yang berkelahi, ya dikondisikan tanpa diedit lah videonya. Misalnya ada anak yang berkelahi, ya udah nggak apa-apa gitu. Kemudian ada misalnya salah instruksi gitu. Misalnya nggak sesuai nih murid-murid yang kakak suruh, misalnya disuruh A tapi yang dilakukan B, kemudian kakak mau mengedit, nggak usah, jadi aja 30 menit. Jadi gitu Kak Reni. Untuk kelasnya Pak? Itu kakak yang memilih, kakak sekalian. Boleh kelas rendah, boleh kelas tinggi. Silakan Kak. Ada yang lain? Gimana Kak Reni? Masih ada? Udah Pak. Pelaksanaannya di lapangan ya Pak? Ya, disarankan itu aktivitas ya. Jadi lebih nampak gitu anak-anak itu melakukan kegiatan olahraga kan memang PJOK ini kan lebih ke gerak dia yang pembelajarannya gitu. Jadi kakak konsep pilih materi, kemudian kakak set bagaimana di dalam 30 menit itu kakak bisa melakukan ketiga tahapan itu gitu. Mulai dari pembukaan, inti, kemudian penutup. Ada lagi kakak? Oh, berarti videonya dibuat tanpa diedit-edit gitu ya Pak? Ya, tanpa diedit-edit. Jadi natural aja Kak, direkam 30 menit itu gitu. Dengan pengambilan gambar, ya disarankan memang kalau bisa statis kameranya, kemudian nampak di dalam kamera itu bisa nampak lapangan itu secara luas, karena lebih enak nanti baik itu saya maupun nanti kakak sekalian itu melihat videonya, karena kalau banyak angle misalnya itu agak sulit nanti. Ada lagi Kak? Oh, berarti bisa mungkin penggunaan pakai tripod gitu ya Pak ya? Ya, tadi di petunjuk tadi juga dianjurkan untuk memakai tripod. Oh ya udah, makasih Pak. Yuk, ada lagi kakak yang lain? Kak Tia? Harus Ini Kak menggunakan Tia ya baru. mikrofon nggak Pak? Ya? Harus menggunakan mikrofon Pak? Jadi di dalam petunjuk tadi diusahakan Kak suara kakak itu masuk di dalam rekaman. Jadi bisalah pakai tripod tuh ya apa? Yang biasa diapakan. Kalau memang ada. Jadi kalaupun memang kita keterbatasan alat tadi, ya suara kita lah kalau bisa lebih dikuatkan gitu. Karena memang pengalaman saya kemarin seperti itu gitu. Ada yang dia pakai alat khusus itu. Kebetulan itu teman saya yang pakai, saya nggak punya alatnya. Dan itu efektif itu. Dari jarak yang jauh, suaranya tetap masuk ke kamera HP. Ya. Karena kan kita pastinya banyak merekam dari device HP kan. Jadi seperti itu. Ya, Kak Tia. Baik Pak. Ini Kak Tia baru gabung ya. Ini saya kecarian Kak Tia ini sampai di menit terakhir tadi baru bisa masuk grup. Karena saya hubungi ya. Iya Pak, lanjut Pak. Ya, karena saya coba cari nomor kakak tadi ternyata nggak bisa dihubungi. Kemudian
saya cari juga di grup besar peserta PKG yang dimana kemarin hanya 70 orang yang konfirmasi. Di situ juga tidak ada Kak Tia. Jadi saya cari coba ke Pasil yang lain. Katanya banyak peserta yang dari seberang. Ya, alhamdulillah tadi ada yang mengirimkan nomor kakak. Iya Ya. Pak, saya izin Pak, saya juga Ya. sebenarnya nyari Pak grupnya kemana gitu kan Pak, karena ada temen juga yang sudah masuk ke grup kelas gitu Pak. Iya. Jadi Alhamdulillah tadi dapat. Iya. Jadi ya alhamdulillah Kak ya sudah bergabung. Iya, Pak. Jadi ini saya sampaikan kembali ke kakak. Ya mudah-mudahan kita dalam keadaan yang sehat, kemudian tidak banyak kesibukan untuk mengikuti PKG ini. Walaupun kita saat ini ada 6 orang, harapannya kita semua bisa menyelesaikan sampai ke tahap akhir itu di bulan Desember. Bagaimana yang seperti yang diharapkan oleh diklat ini, kakak-kakak akan menjadi Pasil selanjutnya untuk menggawangi peserta-peserta di tahun berikutnya. Ya mudah-mudahan ada lagi kegiatan PKG selanjutnya dan kesempatan besar kakak akan menjadi Pasil seperti kami. Iya. Jadi itu Kak ya. Ada lagi pertanyaan Kak sebelum kita tutup? Kak Riki, Kak Dian, Kak Rela. Sudah Pak, pas Pak, insya Allah mengerti Pak. Ya, mudah-mudahan Kak ya, sama-sama kita di sini. Baik, saya tutup aja ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan Jimit ini pada kesempatan ini. Nah, untuk kesempatan berikutnya itu besok kita ada kegiatan Jimit lagi. Untuk waktunya, nah ini kita sepakatin kakak-kakak, kira-kira dari kakak-kakak ada jam berapa kira-kira? Mana tahu. Nah ini, tapi itu tadi ya, kesepakatannya yang terbanyak ya. Itu di jam berapa untuk besok? Silakan Kak. Sama aja Pak kayak yang hari ini, karena Jam 2 ya. kalau pagi kan mungkin kerja Pak. Betul, karena pagi tidak disarankan karena memang untuk kita tetap mengajar di sekolah. Jadi kegiatan PKG ini diharapkan tidak mengganggu dengan kewajiban kita mengajar di sekolah. Jadi di luar jam sekolah kita beraktivitasnya. Yang lain Kak, Kak Reni tadi jam 2 tetap. Kak Tia? Saya ngikut Silakan Kak. suara terbanyak saja deh Pak. Berarti nggak masalah jam 2. Kak Rela? Siap Pak. Jam berapa Kak? Ada usul? Ada masalah Pak, jam 2 Pak, siap mengikuti Pak. Oke, alhamdulillah. Kak Riki, Kak Dian, silakan Kak suaranya. Siap Kak, jam 2 aja, aman tuh. Oke ya, jam 2. Kak Dian? Siapa ikut juga Pak, jam 2. Oke, baik. Kita sepakati untuk besok kita lakukan Jimit itu di jam 2. Oke Kak ya. Ada lagi? Kalau tidak ada nanti lanjut aja di WA grup ya. Ini udah lewat waktunya. Iya Pak. Iya Pak, baik Pak. Iya. Oke, baik Kak. Kakak, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, walaupun masih ada banyak kekurangan, gangguan, namun percayalah sedikit banyaknya ada yang kita dapat dari pertemuan ini. Oh, saya lupa tadi memimpin doa, karena pun memang jadi nggak salah ya kalau kita berdoa ya sebagai bentuk rasa syukur kita untuk hari ini.
untuk hari ini saya mimpin doa. Nanti untuk pertemuan besok ganti-gantian yang memimpin doa. Baik itu membuka doa dan menutup doa nanti berganti-gantian. Baik, untuk kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita. Berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Kak. Salam PKG PJOK untuk PJOK yang lebih baik. Oke Kak. Sampai jumpa besok Kak ya. Ya, Pak, terima kasih banyak. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Izin. Kak, saya dulu. Rekamannya. Oke Kak, kalau yang mau meninggalkan silakan. Meninggalkan room ini silakan.